Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Apa kabar teman-teman pecinta bola? Saya doakan saya selalu dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas terkait Manchester United yang lagi-lagi menelan kekalahan babak belur dihantam saudara mudanya Manchester City dengan skor 3-0 pada pertandingan yang berlangsung tadi malam, yang mana MU alias Manchester United kalah dengan skor 3-0. Ini adalah kekalahan kedua MU di musim ini di 4 pertandingan, yang mana MU 1 kali kemenangan, 1 imbang dan 2 kali kekalahan dengan raihan 4 poin, tercecer di papan bawah di posisi 14 klasemen sementara. Sementara Manchester City merangsek naik ke papan atas ya. Ini sesuatu yang sudah diprediksi, karena memang prediksi pasti mengatakan bahwa Manchester City meskipun terluka dalam beberapa pertandingan terakhir, tapi kalau kita melihat permainan Manchester United, ya memang Manchester City lah yang diprediksi bakal menang, dan terbukti City bisa memenangkan pertandingan karena memang permainan MU waduh hancur sekali pokoknya ya, hancur lebur, nggak ada visi sama sekali permainannya. Saya nonton tadi malam ya, yang mana kalau kita melihat dari pola serangan saja memang MU nggak tertata banget gitu ya. Di gol pertama, gol yang dicetak oleh Phil Foden, ini terbukti bahwa memang lini tengah MU ini ambruk ya. Kalau kita melihat yang mana pergerakan Doku melewati Lukshaw, kemudian memberikan umpan lambung yang disundul oleh Phil Foden. Nah, dalam situasi tersebut yang pantas disalahkan menurut saya yaitu ya Lukshaw sendiri, kemudian juga Manuel Ugarte dan Bruno Fernandes, yang seharusnya Bruno dalam posisi tersebut itu mengcover, memberikan pressing terhadap Phil Foden, tapi hanya melihat bola, tidak melihat pergerakan Phil Foden, sehingga ketika Doku memberikan umpan lambung maka posisi Bruno Fernandes posisi dari Phil Foden sangat bebas, padahal Bruno Fernandes ada di situ tapi hanya melihat bola gitu ya. Kalau kita melihat pergerakan Bruno Fernandes gitu ya. Nah, kemudian di gol kedua Erling Haaland, lagi-lagi Lukshaw di situ tidak bisa menghentikan Erling Haaland, dan ini memang tidak bisa mengkambing hitamkan satu pemain, tapi memang yang ketara banget dalam pola permainan MU adalah posisi yang paling amburadul itu adalah lini tengah. Jadi tidak bisa kemudian mengandalkan Manuel Ugarte dan Bruno Fernandes, yang saya rasa kalau kita mau mengatakan Bruno Fernandes jelek, ya sebenarnya dia adalah pemain yang sangat bagus, pemain bintang dalam beberapa musim terakhir MU, tapi memang secara strategi ataupun formasi ini tidak cocok dengan Bruno Fernandes gitu ya. Karena Bruno Fernandes ini lebih kreatif ketika digunakan di lini depan. Kemudian Manuel Ugarte ini juga pemain yang saya rasa bukan yang visioner gitu ya, tapi yang tukang jagal kalau istilahnya Indonesia gitu. Jadi memang lini tengah ini sangat kalah dengan lini tengah City yang diisi oleh Rodri, Tierney Reinders gitu ya. Kalah jauh Bernardo Silva. Jadi memang secara permainan MU kalau penguasaan bola ya bisa mengungguli, tapi dari segi permainan ini jelek banget ya, ya pantas saja karena jadi memang Amorim ini terlalu memaksakan ya formasi 3-4-3 yang saya rasa kurang cocok. Dan meskipun sebelumnya kalau ada yang mengatakan sebelum Amorim MU menggunakan formasi yang nggak begitu, tapi nggak ambruk-ambruk banget kayak yang Amorim sekarang gitu ya. Apa mungkin lini tengah ini yang perlu mendatangkan beberapa pemain sehingga bisa menopang kekurangan MU lini tengah ini, kecuali mungkin lini tengahnya
baik gitu ya. Tapi memang strategi 3-4-3 saya rasa ini tidak cocok banget untuk MU dan membuat MU semakin amburadul. Jadi memang Ruben Amorim ini sudah diberikan waktu musim lalu, beberapa pertandingan ambruk gitu ya. Dan sekarang di awal musim juga begitu ya, kalau tidak segera melakukan pembenahan ya siap-siaplah terdegradasi. Ya, itulah hasil pertandingan tadi malam ya, Manchester City versus Manchester United, yang mana MU kalah segalanya gitu ya. Semakin tenggelam, semakin hancur gitu ya.